Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnasari, guru matematika SMA Yadiga Pagelaran. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai eksponen. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu mengidentifikasi bentuk eksponen dan sifat-sifat eksponen. Definisi eksponen atau bilangan berpangkat yaitu bentuk perkalian berulang. Misalkan ada bentuk A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi perkaliannya sebanyak N, di mana N itu merupakan pangkat dan A adalah bilangan pokok atau angka yang dipangkatkan. Biasanya disebut dengan basis. Contoh, 2 pangkat 5 artinya 2 dikali 2 sebanyak 5, di mana 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 kali 2 sama dengan 32. Jadi nilai 2 pangkat 5 itu adalah 32. Untuk 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 sebanyak 3, di mana 3 kali 3 9, 9 dikali 3 sama dengan 27. Berarti 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Ini merupakan konsep eksponen yaitu bentuk perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Nah, sekarang bagaimana jika pangkatnya bukan bilangan asli? Misalkan ada 5 pangkat 1/2 atau setengah. Apakah artinya 5 dikali sebanyak setengah? Atau ada 5 pangkat 0. Apakah ini juga artinya 5 dikali sebanyak 0? Nah, dengan pangkat yang bukan bilangan asli, kita memerlukan sifat-sifat eksponen. Maka dari itu, setelah ini kita akan bahas sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu yang pertama ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, di sini basisnya harus sama. Jika dikalikan pangkatnya maka langsung ditambahkan. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 berarti 3 dipangkatkan 2 ditambah 3 yang nilainya adalah 3 pangkat 5. Jika tanpa menggunakan sifat, maka kita jabarkan. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali sebanyak 2, 3 pangkat 3 artinya 3 dikali sebanyak 3. Jumlah 3-nya ada 5, jadi nilainya adalah 3 pangkat 5. Sifat selanjutnya, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi nilainya adalah A pangkat M dikurang N. Contoh, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Berarti pangkatnya langsung kita kurangkan saja. 3 pangkat 7 dikurang 5, berarti nilainya adalah 3 pangkat 2. Jika tanpa menggunakan sifat, maka kita jabarkan. 3 pangkat 7 artinya 3 dikali sebanyak 7 dibagi dengan 3 pangkat 5, berarti dikali 3 kali 3 sebanyak 5. Maka kita bagi 3-nya, sisanya adalah 3 kali 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Sifat selanjutnya, jika A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti yang ini pangkatnya yang dikali. 5 dipangkatkan 2 dikali 3. Langsung kita kali saja, hasilnya berarti 5.
Jika tanpa menggunakan sifat 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, artinya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Dimana jika kita jabarkan hasilnya juga 5 pangkat 6. Selanjutnya ada A dikali B dipangkatkan N. Artinya semua yang di dalam kurung itu dipangkatkan N. Maka jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Seperti sifat, berarti yang ada di dalam kurung kita pangkatkan 2. Artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk contoh lain, ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 2. Seperti sebelumnya, semua yang ada di dalam kurung kita pangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 3 kita pangkatkan 2 dikali 5 pangkat 2 dipangkatkan 2. Seperti sifat sebelumnya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Maka 2 pangkat 3 kali 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 2. Hasilnya 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 4. Begitu juga untuk pembagian, semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan N. A per B dipangkatkan N, maka A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8. Untuk 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Maka hasilnya adalah 8 per 27. Selanjutnya, jika A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk semua A elemen bilangan real di mana A tidak sama dengan 0, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Bahkan 1000 dipangkatkan 0, hasilnya dia pun akan 1. Sekarang jika A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sifat ini berlaku untuk A elemen bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat. Contoh 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 per 2 kali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Maka hasilnya 1 per 8. Untuk sifat terakhir, jika A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, 16 dipangkatkan 1 per 2, itu berarti akar pangkat 2 dari 16 pangkat 1. Maka akar 16 itu berapa? Yaitu 4. Nah, untuk sifat yang ini nanti akan jauh lebih dalam lagi dibahas di materi bentuk akar. Selanjutnya, mari kita ke contoh soal. Nomor 1, tentukan nilai X pada persamaan berikut. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat X. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 9. Yang terakhir ada 2 pangkat X dipangkatkan 5 sama dengan 32 pangkat 3. Mari kita cari nilai X-nya. Untuk soal 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat X, kita lihat ini basisnya harus sama terlebih dahulu. Sedangkan kebetulan ini soal basisnya sudah sama, maka langsung saja. Jika bilangan berpangkat kita pangkatkan, maka pangkatnya dikali. Berarti 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat X. Sekarang bentuknya sudah sama, tinggal kita lihat di mana letaknya. Kan ada 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat X. Berarti kita lihat nilai X-nya berapa, yaitu X-nya adalah 6.
Untuk soal 2 pangkat X dikali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 9, maka untuk yang perkalian, pangkatnya kita tambahkan. Berarti 2 pangkat X ditambah 7 sama dengan 2 pangkat 9. Karena basisnya sudah sama, berarti bisa langsung kita keluarkan saja. X ditambah 7 artinya sama dengan 9. Maka nilai X-nya sama dengan 9 dikurang 7, X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Untuk soal 2 pangkat X dipangkatkan 5 sama dengan 32 pangkat 3. Ini kita buat dulu basisnya supaya sama. Karena yang depannya basisnya 2, maka 32 kita buat dengan basis 2. Berarti berapa? 2 pangkat 5 dipangkatkan 3. Sekarang basisnya sudah sama, berarti bisa kita keluarkan. 5X sama dengan 15. Maka nilai X-nya adalah 15 dibagi 5, X sama dengan 3. Jadi nilai X-nya adalah 3. Contoh soal berikutnya, nomor 2, sederhanakan bentuk eksponen berikut. Yang pertama, A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali A B pangkat 2 dipangkatkan 3. Selanjutnya, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 per A dipangkatkan 2. Terakhir, X pangkat 3 Y pangkat negatif 2 Z pangkat 5 dibagi X pangkat negatif 2 Y pangkat 3 Z pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, yang ini kita cari yang basisnya sama. Karena bentuknya perkalian, jika basis sama, maka pangkatnya kita tambahkan. Berarti untuk yang A, pangkat 4 ditambah 3. Yang B berarti sama yang B. Berarti B pangkat 6 ditambah 6. Maka hasilnya adalah A pangkat 7 dikali B pangkat 12. Untuk soal A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali A dikali B pangkat 2 dipangkatkan 3, kita ingat lagi sifatnya. Jadi semua yang di dalam kurung jika dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Berarti A pangkat 2 dikali 2, B pangkat 3 dikali 2 dikali A pangkat 3. Kenapa dia 3? Karena A yang di dalam kurung 1 dikali 3 itu adalah 3. Yang B pangkat 2 dikalikan dengan 3. Sama dengan A pangkat 4 B pangkat 6 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 6. Untuk soal yang terakhir, kita kerjakan seperti yang sebelumnya, yaitu sederhanakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, baru kita pangkatkan dengan negatif 1. Ingat, kita menggunakan sifat basisnya harus yang sama. Berarti yang X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat negatif 2. Maka pangkatnya dikurangkan. Begitu juga dengan yang Y dan yang Z. Berarti X pangkat 3 dikurang negatif 2, Y pangkat negatif 2 dikurang 3, Z pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya adalah X pangkat 5, Y pangkat negatif 5, Z pangkat 2 dipangkatkan negatif 1. Maka yang ada di dalam kurung semuanya kita gali dengan negatif 1. Maka menjadi X pangkat negatif 5, Y pangkat 5, Z pangkat negatif 2. Itulah nilai atau hasilnya. Kita ke contoh soal berikutnya. Jika nomor 2 tadi kita lebih banyak menggunakan huruf, sekarang nomor 3 sederhanakan bentuk eksponen berikut. 2 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 8. 2 pangkat 4 dipangkatkan 5 dibagi 2 pangkat 3. Nomor berikutnya selanjutnya 27 pangkat 2 dikali 81 pangkatkan 3 per 4.
Seterusnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Mari kita kerjakan. Soal berikutnya 2 pangkat 5 dikali 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 8. Karena yang di atas perkalian maka nanti pangkatnya ditambah, tapi dengan basis yang sama. Maka 8 kita ubah dulu basisnya menjadi 2. Maka 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2 pangkat 8. Sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 kali 2 dibagi 2 pangkat 8. Maka 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6. Dari mana 6? Yaitu 3 dikali 2. Nah, setelah itu kita bagi dengan 2 pangkat 8. Yang perkalian pangkatnya kita tambah, nanti pembagian pangkatnya kita kurang. Maka 2 pangkat 5 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat 8. 2 pangkat 11 dikurang 8 hasilnya adalah 2 pangkat 3. Itu untuk bentuk sederhananya. Sedangkan kalau yang diminta nilai, maka 2 pangkat 3 itu nilainya adalah 8. Untuk nomor berikutnya 2 pangkat 4 dipangkatkan 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya kita kali. Maka 2 pangkat 4 dikali 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 3. Karena ini pembagian, maka pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 20 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 7. Nomor selanjutnya 27 pangkat 2 dikali 81 pangkat 3/4. Nah ini basisnya tidak sama, berarti kita samakan dulu basisnya. Kita ubah basisnya menjadi 3. Kalau 27 berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang 81 basisnya 3 berarti 3 pangkat 4 dipangkatkan 3/4. Sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 3 pangkat 4 dikali 3/4. Yang ini pangkatnya kita kali, berarti 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Kenapa hasil pangkatnya menjadi 3? Karena 4 dikali 3/4 itu hasilnya adalah 3. Sekarang kembali lagi ke sifat, karena perkalian maka pangkatnya kita tambahkan menjadi 3 pangkat 6 ditambah 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 9. Untuk soal selanjutnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 dipangkatkan negatif 2. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 4, nanti dipangkatkan negatif 2. Maka 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3, kita pangkatkan negatif 2. Hasilnya adalah 2 pangkat negatif 6. Jika kita kembali ke sifat, maka menjadi 1/2 pangkat 6. Nah, berikut ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk melatih sampai sejauh mana kalian mengerti tentang eksponen. Pada video kali ini kita telah membahas bentuk eksponen dan sifat-sifat eksponen. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.